Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel saya, Steven Evander, di sesi solo camping horror spesial kemerdekaan. Kali ini saya sekarang berada di sebuah bendungan tua, bendungan lama zaman Hindia Belanda, tempat di mana para warga-warga Indonesia disuruh kerja paksa. Kalau dulu namanya adalah kerja rodi ya, untuk membuat sebuah bendungan. Banyak sekali nyawa-nyawa yang hilang di area ini, Sobat Horor. Kali ini saya sekarang berada di area Sukabumi, tepatnya ada di Bendungan Cisekarwangi. Jadi di area Sukabumi ini, Sobat Horor, banyak sekali pahlawan-pahlawan yang mungkin kalian tahu dan mungkin kalian juga nggak tahu. Yaitu ada pahlawan Oto Iskandar-Dinata ya, itu di area Jawa Barat juga pahlawan. Ada Raden Dewi Sartika dan ada juga Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, itu lahir di Sukabumi, Sobat Horor. Nah, kali ini saya akan coba ngecamp di sebuah area di bendungan ini, Sobat Horor ya. Cuma ya saya nggak mungkin lah naruh tenda di bawah situ ya. Kemungkinan saya akan coba cari di hutan-hutannya sini, Sobat Horor. Di area hutan-hutan sini saya akan coba untuk mendirikan sebuah tenda. Dan jujur banyak banget warga-warga daerah sini itu yang bilang bahwa setiap malam di bendungan ini, di pintu air ini, kalau orang yang mempunyai indera keenam atau bisa merasakan hal-hal mistis, dia akan mendengar suara teriakan-teriakan dari warga-warga yang dulu pernah dibantai di sini, Sobat Horor. Penasaran nggak, Sobat Horor ya? Oke, tanpa perlu panjang lebar dan tanpa perlu basa-basi, mari kita saksikan video berikut ini. Jangan lupa kalian klik tombol like sebanyak-banyaknya biar saya semangat dalam membuat video ya, Sobat Horor ya. Cuma sebenarnya sih aku mau ngecamp di tenda di sini. Cuma takutnya adalah ketika nanti aku nggak sadar bahwa aku di atas sini, tiba-tiba aku jatuh. Karena arusnya cukup deras, Sobat Horor. Ya, betapa kejamnya pemerintah Hindia Belanda pada masa itu ya, Sobat Horor ya. Oke, saya akan dirikan tenda, ikuti aktivitas saya. Let's go, Sobat Horor. Mari kita lihat malam ini di area yang penuh sejarah ini di hari kemerdekaan. Tapi mungkin banyak yang bilang, loh berarti ini ngerekamnya pada hari 17 Agustus nih. Wah, dari masa depan dong. Ya enggak lah, Sobat Horor. Ini tuh aku nge-recordnya ini aku masih tanggal 14 Agustus. Cuma ya aku ini uploadnya mungkin tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan ya. Jadi merdeka untuk kita semua ya. Dan sepatutnya kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita di hari kemerdekaan. Di hari ini untuk mengenang jasa-jasa mereka, Sobat Horor. Yuk, ikuti saya, let's go.
Nah, di sini aja kayaknya sebetulnya. Jadi nggak terlalu jauh saya sama apa? Sama bendungannya ya. Itu bendungannya di sana sebetulnya. Di sana ada penduduk tapi jauh banget tuh. Ya, jauh banget. Sebentar. Saya coba cari tempat dulu nih untuk ngecamp. Ya, di sini udah cukup sih menurut saya pribadi. Oke, di sini aja deh sobat horor. Ini aku susah loh sobat horor. Kenapa tanganku nggak muncul? Karena saya membawa tongkat. Nanti biar sobat horor lihat ya. Let's go. Ya, beginilah sobat horor. Bendera, jangan sampai bendera ya. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin para youtuber, para konten kreator, jangan sampai kalian menyepelekan bahwa bendera jangan sampai menyentuh ke tanah, karena itu secara langsung tidak menghormati ya. Oke, sobat horor, kita akan pasang bendera ini untuk mengenang jasa para pahlawan dan menyimbolkan bahwa kita bangsa Indonesia telah merdeka dari para penjajah. Tapi sekarang banyak penjajah dari luar negeri, bukan menjajah secara fisik tapi menjajah secara sosial media. Sebentar sebetulnya. Oke, sobat horor, jadi saya sekedar memberikan informasi buat kalian. Di sebelah kanan saya ada bendungan yang tadi saya bilang. Di sini ada bendera ya. Apalagi ada bendera merah putih, jangan sampai takut sobat horor ya. Nah, di sebelah kiri ini tuh ada hutan. Yang kalau kata orang simpang siur ya, ini namanya tuh hutan sancang. Hutan sancang itu ada hubungannya sama Prabu Siliwangi sobat horor. Karena ini kan masih di area Jawa Barat ya, jadi kerajaan Pajajaran itu berkuasa lah pada masa itu, yang dipimpin oleh salah satu Prabu ya, maksudnya Sri Baginda Prabu Siliwangi.
yang orang juga menyimbolkan dengan sosok maung ya. Maung itu sebenarnya bukan berarti maung itu macan atau apa, tapi maung itu artinya manusia unggul sebenarnya, cuma disalahartikan oleh masyarakat Indonesia maung adalah macan gitu. Cuma memang kalau kata Prabu Siliwangi sebelum dia moksat itu nggak meninggal nggak hidup ya, moksat itu kalau pengen lihat sosok dia itu ibaratkan dia tuh ngeliat sosok macan lah, itu ibaratkan sosok Prabu Siliwangi gitu. Jadi sebelah sini itu ada sejarahnya. Sebelah sini adalah sejarah kelam dari masyarakat Indonesia yang dibunuh, dihabisi, dan mayatnya dilempar-lempar aja di bendungan ini sobat Horor. Ya sekarang udah nggak tahu kemana ya pasti ya, karena kan itu kan terjadi sudah hampir 100 tahun ya, 1 abad ya, tahun 30-an, tahun 20-an, tahun udah 1 abad malah sobat Horor. Karena Belanda menjajah Indonesia sudah 3 abad, 300 tahun kayaknya. Ih gila sih. Makanya kan mungkin banyak sekali di Pulau Jawa itu bangunan-bangunan Belanda ya, karena kita dijajah udah selama itu. Jadi mungkin negara Indonesia itu negara-negara Belanda sobat Horor, mirip-mirip ya. Oke. Jadi sekarang ini jam menunjukkan pukul jam 9 sobat Horor. Saya datang ke sini itu jam 8-an tadi karena akses masuknya itu cukup sulit. Saya datang ke sini nggak pakai mobil saya diparkir di depan sana di penduduk, dan saya harus jalan kaki sejauh 2 km untuk sampai ke lokasi yang saya datang ini. Laper sobat Horor ya, tapi aku nggak mau yang terlalu ribet-ribet. Aku bakal coba ngopi aja lah, santai sobat Horor ya. Yuk ikuti saya terus ya, let's go. Kebetulan kalau di daerah Jawa Barat tuh saya suka kulinernya sobat Horor. Jadi saya tadi sebelum kesini tuh jam 6 di depan penginapan tuh sudah makan. Jadi udahlah aku makan yang santai-santai aja lah. Tapi tadi aku udah bawa bekal sih, udah ada roti. Dan roti ini tuh mengandung 100, nggak kelihatan nggak sih? 190 kalori. Gila, setara dengan 2 kali Indomie ya. Kadang aku tuh kalau makan sekarang harus lihat kalori sobat Horor. Kalau enggak asal-asal makan aja, jepret. Aduh, jadi gendut sobat Horor ya. Harus tahu porsi. Oke, sambil menunggu airnya mendidih, saya akan ajak sobat Horor jalan-jalan dulu ke area sebelah kiri tenda saya, yang saya bilang adalah area hutan sancang ya. Kalau kalian setuju, kalian nanti bisa langsung komentar biar saya coba untuk menelusuri hutan sancang lebih dalam. Nih sobat Horor, lihat sekilas saja ya. Ini baru di pintu luarnya nih sobat Horor, belum di dalam-dalamnya ya. Kelihatan nggak? Dan di sini tuh masih benar-benar liar banget, asri banget. Karena apa? Karena masih banyak kayak kunang-kunang gitu loh. Kadang kalau ini lampu aku matiin tuh bener-bener tiba-tiba ada kunang-kunang. Dan masih banyak batu-batu gini ya, yang menandakan memang masih jarang banget dijamah oleh manusia. Tapi tadi aku lihat ada cabai sih, berarti masih ada petani juga di sini. Ya kalau petani mah datangnya kalau siang. Jadi kalau udah malam ya mereka nggak akan datang.
Katanya kalau di hutan Sancang ini banyak sekali mitos-mitosnya yang mengerikan loh. Tuh kalian lihat sebetulnya, wah cukup mengerikan nih. Oke, karena ini sudah menunjukkan hampir jam setengah 10 malam sebetulnya. Tadi aku siap-siap juga dan lain-lainnya. Habis aku ngopi-ngopi ini mungkin kan aku setengah jam istirahat. Sampai jam paling jam 10-an aku langsung pasang CCTV di area bendungan. Jujur aku pengen banget bisa sampai nih, kalau bisa sampai terekam ya, ada penampakan gitu. Susah-susah gampang ya penampakan itu, karena tidak semudah YouTuber sebelah yang suka ada penampakan sejelas itu gitu loh. Susah, nyari penampakan tuh sulit banget ya. Harus butuh hoki, faktor hoki yang tinggi. Kalau nggak hoki, aduh sulit. Lah, yuk, kayaknya udah matang deh itu. Ini kalau di PUBG ya, di game PUBG ini bisa buat mukul nih, jadi senjata nih. Bisa buat bunuh orang. Sayangnya itu hanya di game. Kalau itu dibuat realita, mungkin para warga pembela itu mungkin nggak ada yang banyak yang mati sebetulnya atau wafat. Aku kadang kalau lihat film-film kayak G30 SPKI atau film-film apa tuh kayak merinding gimana gitu sebetulnya. Ngopi dulu sebetulnya. Let's go. Mungkin ada penonton-penonton baru yang baru kenal, jadi kenalin, saya Steven Evander. Saya seorang YouTuber, konten kreator horor yang suka solo camping sendirian untuk mencari sebuah penampakan yang sangat sulit didapatkan. Katanya kalau orang ngopi itu kalau nggak itu nggak enak sebetulnya, bener nggak ya? Kayak ada yang mukul-mukul. Tapi tadi aku udah pastikan nggak ada tenaga kerja, nggak ada orang yang kerja loh. Maksudnya nggak ada orang yang kayak petani-petani gitu. Wah merinding aku langsung berpikir, waduh jangan-jangan yang zaman dulu gitu. Ada biarin aja. Oke, jadi habis ini planning saya nggak usah pakai terlalu lama. Yang saya akan lakukan adalah saya akan pasang CCTV saya. Saya akan pasang CCTV saya dari 2 penjuru. Jadi CCTV sana itu saya pasang 2 kamera. Saya taruh di belakang dinding karena takut ada orang juga, takut ketahuan. Saya pakai kamera infrared aja. Terus saya pasang kamera di sini biasa untuk melihat reaksi saya. Karena kalau ada suara-suara biar kalian tahu nih reaksi saya seperti apa. Paling aku juga tadi disarankan sama warga jangan sampai pagi, sampai subuh. Karena memang kalau sampai pagi itu kadang-kadang kalau bukan di tempat camping, bukan di tempat gunung atau bukan di sebuah rumah, itu kadang-kadang mengerikan. Takutnya bagi-bagi, kalian tahulah akan ada sesuatu terjadi apa gitu kan. Ini bukan di tempat camping soalnya, ini di tempat-tempat liar gitu. Kecuali di hutan ya, kalau di rumah bodo amat. Ini kan di tempat-tempat yang kalau dikategorikan tempat yang orang bisa lewati gitu.
Tapi kalau kalian sendiri Sobat Horor ya, untuk mengenal jasa pahlawan biasanya kalian ngapain? Kalau saya ya biasanya saya dengerin lagu-lagunya, belajar lebih lebih dalam tentang hal-hal yang tentang G30 SPKI, terus datengin tempat-tempat sejarahnya, datengin tempat wisatanya. Jadi buat kalian hewan suka gitu. Jadi buat kalian yang suka dengan sejarah-sejarah Indonesia, jangan sampai kalian itu melupakan tempat-tempatnya. Kayak contoh Lubang Buaya itu di mana? Terus tempat mengumpetnya Pangeran Diponegoro ya itu di mana? Kemarin saya habis ke sana, yaitu di Gua Selarong, Yogyakarta. Terus tempat ini di mana? Tempat zaman Soekarno ini di mana? Tempat zaman Muhatta, tempat Soekarno disembunyikan itu di mana? Saya sering datengin Sobat Horor. Jadi untuk saya bereksperimen, saya belajar lagi. Karena kan saya kan seorang YouTuber, saya seorang host ya, pembawa acara. Kalau saya memberikan informasi yang salah, itu saya takut membuat penonton saya itu menjadi keliru atau berbelok. Makanya saya selalu menyarankan, kalau sebelum saya tag video, saya selalu googling dulu, saya selalu belajar dulu, lihat sejarahnya dulu. Jadi kalau apa yang saya katakan tuh jangan sampai membuat para penonton saya itu keliru gitu loh. Itu yang saya utamakan. Kayak di tempat ini tuh angker, banyak yang bilang, banyak surat teriakan para pelawan itulah. Ya saya dapat informasi gitu loh, nggak saya sembarangan datangin terus habis itu saya ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon gitu bahasa Jawanya. Oke Sobat Horor, yuk kita pasang CCTV ya. 2 CCTV, 2 titik. Titik pertama adalah di tempat pintu, kedua tadi yang di dekat pintu di pintu air ya. Let's go. Oke Sobat Horor, jadi saya taruh kamera kedua ini di sini ya Sobat Horor ya, di pintu air utama. Jadi di sini tempatnya antara dua sih. Jadi bendungannya itu ada 2 Sobat Horor ya. Di sini pintu airnya itu ada 2, bukan bendungannya. Pintu airnya itu ada 2, di sini sama yang di sebelah sana. Kalau di sini tuh aku nggak tahu ya, yang dimana yang banyak orang bilang itu mayat-mayat itu dijadikan seperti ini loh. Apa sih? Ditaruh-taruh kayak itulah, kayak buat proyek-proyek kayak gitulah waktu lagi zaman Belanda itu. Aku nggak tahu yang di bendungan, yang di pintu air A apa pintu air B, aku nggak tahu. Kalau ini pintu air A ya, aku namain pintu air A. Semoga aja bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin kalian inginkan di sini, Sobat Horor ya. Oke, aku lanjut ke pintu air B. Let's go. Oke, Sobat Horor, jadi ini adalah kamera ketiga saya taruh di sini. Jujur aku di sini merinding banget. Kayaknya di sini aku lebih merinding deh. Entah kenapa ya. Aku ngerasa di sini lebih merinding dibanding waktu lagi aku tadi di pintu air yang pertama ya, di kamera kedua. Oke, semoga aja bisa mendapatkan penampakan yang kalian inginkan di sini ya. Atau mungkin hal-hal aneh lah di sini lah. Merinding parah di sini. Oke Sobat Horor, saya tinggal dulu, saya akan kembali ke tenda. Let's go. Oke Sobat Horor, oke saya sudah taruh kamera kedua dan kamera ketiga saya. Tadi waktu saya taruh tuh saya kira tuh ada orang tadi tuh, tapi ternyata itu bukan orang, itu suara binatang mungkin ya, kayak gresek terus gitu ya. Oke, jadi tempat di sini tuh kalau malam tuh dingin ya, tapi dinginnya tuh dingin lembab gimana gitu. Saya sih nggak menjamin bahwa ada yang menampakkan atau apapun itu, tapi saya berusaha lah, semoga aja dengan adanya saya menaruh kamera CCTV, dengan adanya saya menaruh kamera itu bisa mengoptimalkan ya hal-hal gaib yang tak kasat mata ya, alias aktivitas tak kasat mata yang terjadi di area-area yang saya taruh CCTV tersebut. Oke, karena ini sekarang sudah hampir jam 11 ya, setengah 11an lah. Saya akan coba untuk pejamkan mata untuk istirahat Sobat Horor. Karena besok saya harus bergegas lagi kembali ke kota saya, ke Tegal. Terus saya harus persiapan lagi, saya mau naik gunung lagi nih Sobat Horor. Kira-kira kalian dapat gunung mana ya, pokoknya nextnya. Oke. Kayak ada yang gerak-gerak terus, betul aku. Oke Sobat Horor.
Suara apa itu ya? Suara apa itu sebentar? Saya nggak salah dengar kan? Aku tadi dengar ada suara itu loh. Aku tuh kadang takut kalau kayak suara-suara kayak gitu, takutnya apa? Ada orang gitu loh, terus habis itu ngambil kamera saya gitu. Tapi aku kagak merinding sebenarnya nih, sumpah ini merinding semua nih. Ampun. Panik aku sumpah ini. Aku harus cek dulu sebetulnya jam berapa sih sekarang. Hampir jam 2 sebetulnya. Wow, gila ngantuk banget aku sumpah, parah. Sumpah mager banget, sumpah ngebong sebenarnya. Semangat. Aku ambil dulu ya sebetulnya. Oke, aku ambil kamera ketiga ya sebetulnya di sini. Nih, sebetulnya biar tahu. Aku nggak tahu tadi terjadi apa, tapi aku tadi denger suara keras banget. Itu di area mana aku nggak tahu. Oke, aku turun. Tapi di sini aku merinding banget, sumpah ngebohong. Aku ngerasa di sini ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata saya, tapi mungkin para orang indigo yang benar-benar lebih dahsyat dari saya, mungkin dia lebih peka. Kalian mungkin melihat ada sesuatu di sini. Kalau kalian lihat seperti ini adalah bangunan-bangunan zaman Belanda banget ya sebetulnya. Arsitek-arsitek dan memang maksudnya ya seperti inilah model-model zaman Belanda. Oke, saya akan kembali ke tenda saya. Gila, ini nggak tahu jam berapa tadi. Aku sih lihat sih sekilas 1:30 sih. Tapi nggak tahu sekarang jam berapa nih. Jadi aku taruh dari sana tuh, di balik besi itu, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, aku akan kembali ke tenda saya. Let's go. Gerak ini. Sebentar. Oke, Sobat Horor, saya sudah ambil kamera 3. Tapi tadi waktu lagi aku ambil, jujur aku hawanya mulai enak banget Sobat Horor, sumpah enak banget. Aku ngerasa ada something yang memang terjadi mungkin nanti di kamera kedua dan ketiga ya. Tapi semoga aja bisa dapat lah ya hal-hal menarik yang mungkin kalian juga pengen tahu atau kepoin tentang bukti-bukti atau saksi bisu ya. Karena bendungan tersebut adalah saksi bisu terjadinya peperangan, terjadinya perlawanan, terjadinya kerja paksa, kerja rodi yang terjadi pada era tahun 1920-1910-an mungkin ya. Banget sumpah. Aduh, tadi aku merinding parah sih. Jadi waktu aku sana sebetulnya parah banget. Merinding total. Oke, Sobat Horor semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Stephen Evander mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun. Semoga Indonesia makin maju, makin sukses, makin berjaya, dan makin sejahtera. Dan jangan pernah lupakan semua jasa-jasa para pahlawan kita yang rela mati, berjuang, titik darah penghabisan, nyawa jadi taruhan untuk Indonesia merdeka. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga kesejahteraan rakyat. Jangan saling membunuh, jangan saling mengusik. Harusnya kita saling bersatu untuk memajukan Indonesia ini.
Mari kita renungkan dan berdoa untuk para pahlawan dan relawan yang rela mati demi kita, demi merdeka, agar semua tenang di alam sana. Saya Steven Evander pamit undur diri. Maaf jika saya ada salah kata, salah ucap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam horor. Merdeka!